warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para bini sepuh Desa Darungan, dan juga yang kami hormati Ustadzuna Hadratus Syekh Ustadz Muhammad Indra Purwono LC, dan juga yang kami hormati para perangkat pejabat desa, Ibu Kasun, Buwo, dan juga Ibu RT, Ibu RW, dan juga ibu-ibu PKK Desa Darungan yang semoga selalu dirahmati Allah, dan juga yang kami hormati para ustadz Kutab dan juga para ustadzah TPQ Kutab Al-Fatih, dan juga semua yang hadir di sini semoga selalu dalam perlindungannya Allah Ta'ala. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah berupa iman dan Islam, dan juga sehat dan sempat bisa hadir bermajelis di sini di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjidnya Allah, rumahnya Allah. Dan di sini alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan suasana yang bahagia di Masjid Al-Fatih Darungan. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menggandeng kita, memberi tauladan kita supaya menjadi umat-umat yang terbaik di akhir zaman. Barang siapa yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman, insya Allah nanti kita akan selamat dan di akhirat kita akan diberi oleh syafaat Rasulullah. Singkat cerita mungkin langsung di sini saya sebagai pembawa acara atau pembagi acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua langsung inti yaitu tauziah yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Indra Purwono LC, dan yang terakhir nanti tanya jawab. Berdoa dulu apa tanya jawab dulu nggih? Tanya jawab dulu nggih. Nah, saya minta nanti ibu-ibu ada dan bahkan banyak yang bertanya, karena sedikit saya kisahkan dari Ustadzuna Ustadz kita Ustadz Indra. Beliau rumahnya Kediri. Alhamdulillah beliau lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, dan juga beliau alhamdulillah melanjutkan pendidikannya di Sudan, dan beliau mengambil jurusan ilmu fikih. Insya Allah seperti itu. Nanti monggo bagi yang ingin bertanya tentang fikih wanita, fikih muamalah dan fikih yang lain, ini mumpung kesempatan beliau bisa hadir di sini, bisa membagikan ilmu-ilmunya. Monggo nanti bagi yang ingin bertanya sebanyak-banyaknya kita persilahkan, tidak kita batasi. Mungkin sekedar itu dari saya. Mari kita buka supaya nanti untuk acaranya tidak terlalu malam, tidak terlalu larut, sehingga mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, tauziah dari Ustadzuna, Ustadz kita Hadratus Syekh Muhammad Indra Purwono LC. Putih. Untuk waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal alimin al amilin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk memperjalankan kaki kita menuju rumahnya Allah. Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Dan alhamdulillah Allah juga memberikan kita hidayah serta taufiknya sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan begitu indahnya iman dan begitu indahnya Islam. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarganya, zuriyahnya, dan juga seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semua yang berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, alhamdulillah pada malam yang sejuk ini, karena tadi sore hujan, kita bisa dikumpulkan, bisa berkumpul di tempat yang mulia, di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis
pengajian, pengaosan majelis yang di dalamnya kita mengingat Allah, kita mempelajari hukum-hukum Allah dan juga syariat agama kita, agama Islam. Maka dari itu semoga dengan kita berada di majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah mencukupi kebutuhan kita. Semoga Allah memberkahi rizki dan harta kita. Semoga Allah memperpanjang umur kita. Semoga Allah memberikan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan syariat-syariatnya. Dan juga kita doakan semoga ya, sekolahan Kutab Al-Fatih ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Ta'ala. Karena ya, ketika rahmat Allah itu turun kepada suatu tempat, maka sudah pasti rahmat Allah itu akan menyebar di sekeliling tempat yang Allah turunkan rahmat di situ. Jadi kalau Allah ridhoi Kutab Al-Fatih ini untuk ya, mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada masyarakat, dan Allah turunkan rahmat, insya Allah desa Darungan ini juga akan kebagian rahmatnya. Ya. Begitu pula kalau di suatu tempat ada tempat yang Allah turunkan murka di atasnya, maka tempat di sekelilingnya pun juga kebagian murkanya Allah. Maka kalau ada tempat yang baik, mari kita doakan, mari kita jaga bersama-sama agar rahmatnya semakin hari semakin meluas. Jadi yang kecipratan rahmatnya bukan hanya ibu-ibu pengajian ini saja, tetapi ke depan rahmatnya akan meluas sehingga anak-anak kita bisa belajar di Kutab Al-Fatih, mempelajari Al-Quran, sak maknane, mempelajari hadis, menghafalkan, dan kelak akan menjadi seorang da'i. Amin ya rabbal alamin. Makanya nanti untuk pengurus Kutab ya, maka tahun depan ini semoga ada santri-santri Kutab ini dari putra putri terbaik dari Bapak Ibu sekalian ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang santri-santri sini itu ada yang dari Pare, ada yang dari Kota Kediri gitu, ada yang dari mana? Jenengan putih, Pak. Blitar juga ada, jenengan putih, daerah putih. Serengat, jenengan. Gampeng, wah. Niku nanti kalau mereka sudah dari sini terus mondok, terus mungkin ada yang ke Timur Tengah, pulang jadi dai ya, pulangnya ke desanya masing-masing. Maka 10 tahun atau 20 tahun lagi harus ada yang menjadi pembawa risalah-risalah Allah di desa Darungan ini. Ya, 10-20 tahun lagi yang menjadi imam-imam di masjid-masjid Darungan ya putra-putrane panjenengan sedaya. Mangke yang mimpin yasinan, wonten yasinan. Wonten toh? Nggih putri-putrine panjenengan sedaya. Enggak cuma baca yasin tapi ditafsiri per ayatnya. Ngoten toh? Nggih. Baca yasinan, setelah itu tafsirnya surat Yasin. 1 kali pertemuan 5 ayat sampai selesai. Jadi kalau yasinan itu tidak hanya di mulut saja, tapi betul-betul merasuk di dalam hati lalu diamalkan di kehidupan sehari-hari.
Nah itu siapa yang akan mengawal itu untuk desa Darungan ya putra putrine panjenengan sedaya. Ya. Ngoten apa mboten, Bu? Leres mboten? Ya. Maka insya Allah seperti itu. Jadi biar yasinan itu semakin menambah kesolihan gitu loh. Jangan yasinan tapi hanya menambah jumlah gamis baru di lemari. Nah, itu ini masalahnya gitu. Kadang-kadang ibu-ibu yasinan ini setahun itu bikin gamis 3 kali, 4 kali gitu. Gonta ganti. Ya. Mungkin saya susah sinten, saya susah bojone. Ya, karena saya punya karyawan Bu di rumah niku ada karyawan yang mbak-mbak. Itu ngobrol, saya dengarkan ngobrolnya itu. Awakmu gak melu yasinan? Gak duit. Lah, saya bingung, yasinan kok butuh duit gitu kan. Dan apa butuh duit? Lah grup yasinannya sore gawe gamis bareng ya gak duwe modal gini gitu. Lah awakmu nyapo gak melu? Disauri malih. Tasku elek. Ngoten. Lah ini kan yasinan sing maos mawon ngaji tok, tapi enggak di ilmuwi. Nanti itu putra-putri panjenengan itu kalau yasinan ditafsiri semuanya. Niki artine niki amalane ngeten. Oh, ngeten. Jadi semuanya ikut yasinan, enggak ada yang takut, enggak ada yang pamer tas gitu. Enggak ada yang pamer cincin gitu kan. Ngoten. Nah, jadi yasinan itu makin berkah ya. Ngoten. Alhamdulillah. Ini kita doakan Bu, semoga tahun depan itu kita ada santri dari putra putri Darungan sinilah seperti itu, yang nanti akan kembali ke sini gitu loh, ya seperti itu. Karena kalau ada keburukan atau ada tempat yang buruk atau sesuatu yang buruk, itu cara menghilangkannya bagaimana? Dengan memperbanyak kebaikan. Kita kalau punya dosa, cara menghapusnya bagaimana? Selain dengan istighfar dan tobat, dengan memperbanyak amal kebaikan. Baik. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara rumah tangga, tapi ini saya nggak mau berbicara rumah tangga, ya. Karena yang di hadapan saya ini pun sepuh-sepuh, ya. Lebih banyak pengalamannya daripada saya. Saya ini baru tahun 2017 menikah, ya, ketika semester 5 pas kuliah gitu ya. Jadi kalau saya bilang membahas rumah tangga niku belum waktunya, ngoten nggih. Mengke nek mbak-mbaknya niki makin sudah menikah, sudah punya suami, anak lah, mungkin baru bahas ngoten. Sakniki nek mboten wancine. Baik. Rumah tangga, ya. Ya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat dalam rumah tangga itu suami itu atau bapak ya atau suami itu kok bisa dia semangat untuk bekerja, ya. Semangat untuk mencari nafkah. Terus ibu-ibunya di rumah itu juga semangat dalam mengurusi anak. Ya. Nanti kalau suaminya pulang kerja sudah siap di meja makan nasi, sayur, dan lauknya. Gitu. Nanti kalau suaminya sambat, ya, tangannya ibu-ibu ini udah siap untuk mijeti. Gitu. Nanti kalau ibunya ini dilihat oleh suaminya, loh kok kelambine wis gak cukup, iya. Pasti suami akan menawarkan, Bu, ayo tumbas pakaian yang baru. Ngoten mboten? Mboten. Niki umpami lho. Nah. Gitu. Terus make anaknya nangis. Nggih, anaknya nangis minta dimandikan, minta ganti pampers. Terus bapaknya lihat, bojoku kok wis kesel, masa mau wis mijeti aku, wis kene tak aku wae. Kayak gitu kan?
Kinten-kinten nek ngoten enak mboten? Enak. Gitu. Ya, rumah tangga yang seperti itu tentunya akan membawa ketenangan dan ketentraman. Kenapa kok ibu mau meladeni suaminya? Karena dia tahu status dia apa di rumah. Sebagai seorang istri. Kenapa seorang laki-laki ya ketika pagi hari sudah siap-siap semangat untuk bekerja? Karena dia tahu apa status dia di rumah, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Kenapa ibu-ibu kalau di SMS oleh laki-laki yang bukan suaminya itu jawabannya dingin dan cenderung ketus, ya kan? Karena tahu saya ini milik suami saya ini seorang istri. Kenapa bapak-bapak itu kalau ada cewek cantik lewat itu nggak mau ngelirik? Oh, karena saya punya istri di rumah. Ngoten? Nggih, gitu. Nah, ketika ya kita itu tahu status kita apa, lalu tahu tugas kita apa, lalu tahu tujuan berumah tangga itu apa, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sakinah, mawaddah, wassalam. Enggak. Ya. Nah, maka begitu juga dengan kita hidup di dunia ini. Ya. Agar hidup kita itu terarah, agar hidup kita itu tenang, agar hidup kita itu nyaman, maka kita juga harus tahu status kita di dunia itu sebagai apa. Yang kedua, kita harus tahu tugas-tugas kita di dunia ini apa saja. Dan kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia ini apa. Kalau sudah tahu statusnya apa, tugasnya apa, tujuannya mau kemana, maka hidup kita akan terarah. Hidup kita tidak akan terombang-ambing. Enggak seperti kipas angin, tolah. Nek wis kesuwen rusak. Ya. Maka kita harus tahu status kita itu apa. Maka status kita di dunia ini apa? Status kita ini bukan seorang istri, status kita ini bukan seorang presiden, status kita ini bukan DPR atau menteri, status kita ini bukan orang biasa, tetapi status kita ini adalah hamba Allah. Ya. Status kita ini hamba Allah. Banyak sekali kalau kita mau baca di Al-Quran, Allah itu menyebut kita sebagai ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Ya. Itu adalah status kita. Mau dia di dunia itu sebagai presiden, mau dia itu orang kaya, mau dia itu orang yang biasa-biasa saja, mau dia itu duduk di depan sini, mau duduk di situ, semuanya kita statusnya adalah hamba. Ya. Maka bagaimana menjadi seorang hamba itu? Maka kita harus tahu. Kalau tadi ibu menjadi seorang istri, wah saya harus menjaga kehormatan diri saya. Saya harus merawat rumah saya. Saya harus merawat diri saya. Saya harus menjaga kehormatan suami saya. Karena tahu saya adalah seorang istri. Maka ketika kita tahu bahwasannya status kita itu hamba, ya, maka kita harus menjadi hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Di dalam surat Al-Furqan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat-sifat hambanya Allah. Ini saya
saya sebutkan ringkas saja karena waktunya sampai Isya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat seorang hamba yang pertama itu adalah tawadu. Nopo? Tawadu. Tidak boleh kita hidup di dunia ini dengan keangkuhan. Tidak boleh kita hidup di dunia ini dengan kesombongan. Karena kesombongan itu hanya miliknya Allah. Ya. Kalau kita baca di kitab Ta'lim Muta'alim, nah itu ada sebuah syair yang mengatakan seperti ini. Ya. Kamu boleh sombong ketika kamu mengetahui kedudukan kamu setelah mati. Kamu boleh sombong ketika kamu mengetahui kedudukanmu nanti di akhirat. Nah, mana ada orang yang bisa mengetahui kedudukannya di akhirat? Tidak ada yang tahu. Siapa yang sudah memastikan atau sudah booking surga sampai dari sekarang? Belum ada. Ya. Yang booking taman-taman surga ketika di alam barzah belum ada, belum pasti. Akhir hidup kita ini belum pasti. Ya, belum pasti husnul khatimah, tapi kita berharap husnul khatimah. Ketika di alam barzah belum pasti diberi nikmat, tapi kita berdoa berusaha agar diberi nikmat. Belum pasti langsung masuk ke surga, tapi kita berdoa agar Allah masukkan kita ke surga. Tidak ada yang pasti, maka tidak ada celah bagi kita untuk berlaku sombong. Apa yang mau disombongkan. Rumah tidak bisa disombongkan. Suami apalagi, bisa bu suami panjenengan disombongkan? Suamiku lo ganteng, enggak ya? Ada yang gitu? Ya. Apa harta semuanya nggak bisa disombongkan, ya. Nanti kalau sudah masuk surga ya itu adalah kenikmatan yang paling puncak, ya. Paling puncak. Maka kita harus menjadi seorang yang tawadu, rendah hati. Lalu yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang-orang yang ngejek, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Nah ini susah ini Bu. Ya, susah bersikap lemah lembut. Nek dielek-elek wong dibales sing api. Tapi sayangnya hal ini berat. Ketika ada orang ngejek kita, ngelek-ngelek kita, itu yang mengisi dada kita apa? Amarah atau kesabaran? Amarah. Wah itu amarahnya itu sudah berkobar-kobar itu. Gitu. Yang bisa meredam itu apa ya? Kesabaran. Ya, tapi ibarat keadaan kita saat ini kemarau panjang ya kan. Hujan itu enggak turun-turun, akhirnya amarahnya pun juga tidak turun-turun karena sabarnya tidak datang. Maka kita harus mempunyai kesabaran. Kalau diejek orang, disakiti orang, maka balaslah dengan kebaikan. Dan semacam ini memang berat. Kalau berat, apa berarti hukumnya enggak apa-apa Ustadz? Dibales aja enggak apa-apa karena kan berat Ustadz. Nah, buatan seperti itu. Kalau berat berarti harus dilatih. Ya, dilatih. Sing sadurunge niku nek dielek-elek bales, ngelabrak, ditekani omahe. Sampai tonggo-tonggo niku mireng. Nah, saya ditahan dulu mulutnya. Ditahan dulu. Wah, gak bisa saat mentok keluar di status WhatsApp gitu. Gitu kan. Ya. Terus ningkat lagi. Wah, tahan omongan bisa, tahan status WhatsApp bisa. Tahan gak cerita koncone iki gak iso saat. Akhirnya
cerita. Tak ceritani ya. Tapi ojo omong sapa. Akhirnya sapa ngerti gitu. Bertahap sampai betul-betul bisa meredam apa? Amarah itu. Itu baru yang namanya ibadur rahman. Lalu sifat yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Yang menghabiskan waktu malamnya untuk bersujud kepada Allah. Yang menghabiskan hari-harinya untuk bersujud kepada Allah. Terkhusus di malam hari. Ya. Terkhusus di malam hari. Salat napa Bu di malam hari niku? Salat tahajud. Salat tahajud itu ya faidahnya, manfaatnya itu luar biasa sekali. Semua keluh kesah panjenengan yang tadi disakiti oleh orang lain sudah bisa menahan untuk tidak membalas, untuk tidak menyindir di WhatsApp, untuk tidak cerita ke orang-orang lain. Tumpahkan semuanya ketika di sholat malam. Minta perlindungan sama Allah, minta solusi sama Allah, minta ampunan sama Allah. Itu cirinya hamba Allah. Terus yang keempat, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi ciri hamba yang selanjutnya adalah yang suka bertaubat. Ya, yang suka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan di antara faedah bermajelis ilmu niku, Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Sekalipun yang datang itu datang tidak niat apa-apa tapi duduk di situ, Allah akan ampuni dosanya. Ya. Maka kita harus menjadi hamba yang bertaubat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW saja meminta ampunan kepada Allah. Padahal beliau itu adalah orang yang maksum. Napa niku maksum? Terbebas dari segala kesalahan. Ndak duwe dosa. Tapi tetap beliau meminta ampunan kepada Allah. Apalagi kita. Ya, apalagi kita yang dikatakan di dalam syair Abu Nawas, ya, dzunubi mithlu a'dadir rimali. Syairnya Abu Nawas mengatakan, ya Allah, dzunubi mithlu a'dadir rimal. Dosaku ini sudah sebanyak pasir. Pasir itu kan gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Dan itulah kita. Maka kita wajib untuk bertaubat setiap saat. Lalu ciri yang kelima adalah walladzina la yad'una walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang kelima, menjadi orang yang tidak kikir. Suka berinfak, tapi infaknya tidak perlu berlebihan dan juga tidak kikir. Terlebih lagi bagi seorang suami itu infak sedekah yang paling afdol itu sedekah kepada keluarganya. Sedekah kepada istri dan anak-anaknya. Itu cara merayu suami biar dibelikan sesuatu gitu. Mas, jare ini Ustadz, gak usah ado-ado sedekah. Infak gak usah ado-ado. Gitu. Apa? Niki, sampean bayarne, niki apa? Napa bu utangnya? Sampean bayarne nih tagihan, napa niki? Online shopku, ya gitu kan. Itu sedekah yang paling afdal kepada keluarga. Tidak terlalu berlebihan, tidak pula terlalu pelit. Jadi bisa seimbang. Ya. Lalu yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar.
mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Hanya punya Allah. Hanya minta tolong kepada Allah. Hanya berserah menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Lalu yang ketujuh, ya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq wala yaznun wa may yaqtul dzalika yalqa athama. Menghindari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan, berzina, membunuh, ya, berjudi dan lain sebagainya, maka itu harus dihindari. Ya, sekarang ini marak Ibu, perjudian itu marak. Karena enggak harus judi, enggak harus datang ke pos kampling, enggak harus datang ke warung kopi, gitu. Sekarang ada judi di HP. Nah, itu. Maka ibu-ibu ini harus memantau, jangan sampai, nah, gitu loh. Harus ngasih ultimatum. Jangan sampai apa? Terjerumus kepada judi-judi online, ya. Apalagi terjerumus kepada pinjaman online. Maka kalau sekarang itu, di zaman sekarang ini, ada orang yang tidak terlilit hutang, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Meskipun rumah kita biasa-biasa saja, kita tidak punya motor, tidak punya mobil, harta kita biasa-biasa saja, tetapi ketika terbebas dari hutang, itulah kenikmatan yang luar biasa. Ya, sekarang di mana-mana itu, ya, pinjam uang itu gampang sekali. Ya, tinggal angkat KTP, foto selfie, gitu Bu, langsung cair. Limit kamu 20 juta, ya, gitu kan. Kalau di iklan-iklan itu, ya, bunganya 0,04%. Nah, itu kan, wah, langsung ngitung, wah, sidik bunganya. Bar bismillah, Pak, KTP ku ndi Pak? Ya, langsung tiba-tiba tahu-tahu ditagih. Naudzubillah. Maka hindari segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Terus yang kedelapan, ada menjauhi sumpah-sumpah yang palsu, persaksian-persaksian palsu. Yang kesembilan, yang terakhir adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang beriman, orang yang termasuk hambanya Allah adalah yang senantiasa memohon kepada Allah berupa anugerah, berupa istri dan anak keturunan yang baik, solihah. Maka kalau ibu-ibu di sini punya anak laki-laki maupun perempuan, kok ndak ada cita-cita menjadikan anak-anaknya, ya, menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, maka tidak termasuk dari ibadur rahman. Yang enggak punya cita-cita anaknya bisa ngaji Al-Quran, tidak termasuk ibadur rahman. Yang enggak punya cita-cita anaknya bisa faham agama, maka tidak termasuk ibadur rahman. Karena orang, ya, seorang hamba yang baik selalu meminta dan memohon kepada Allah agar anak-anaknya dan keluarganya menjadi orang yang soleh solihah, selamat dunia akhirat. Itu semua adalah sifat ibadur rahman. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah mengetahui tugas kita itu apa. Ya. Tugas kita itu apa? Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka tujuan kita itu di dunia itu untuk beribadah. Beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju kebahagiaan di akhirat. Ya. Maka kalau, ya, ada yang masih belum sadar tugas dia di dunia itu untuk apa, maka segera sadar. Maka segera sadar bahwasanya kita ini disuruh
menjadi hamba untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah, menjalankan segala syariat-syariatnya Allah. Ya. Syariatnya Allah itu, ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi Allah ketika memberikan syariat kepada hambanya, itu tidak mungkin Allah mempersulit. Pasti Allah memberikan kemudahan demi kemudahan. Sholat sehari berapa kali Bu? 5 kali. Sehari ada 24 jam. Satu kali sholat berapa menit? Paling cepat 5 menit. Wah itu udah luar biasa. 5 menit, sholat 5 menit itu luar biasa. Gitu. 3 menit ada. Hah? Ya. 3 kali 5 atau 5 kali 5, setengah jam nggak ada. Dibandingkan 24 jam waktu kita dalam sehari. Mudah atau sulit? Mudah. Ya. Syariat puasa. Berapa hari kita berpuasa? 30 hari. Sedangkan dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Mudah. Ya. Zakat. Berapa zakat yang harus kita keluarkan? 2,5%. Kalau misalkan kita punya uang 1 juta, zakatnya pinten? Pinten Bu? 25.000. Kecil mboten? Kecil. Tapi nek duitnya sak-M Ustaz. Zakatnya ya berapa? 25 juta. Ya. Wah, 25 juta iso entuk motor ya. Wah, ini gitu emang. Ujiannya orang hartanya semakin banyak itu gitu. Gitu. Kita itu kadang-kadang punya uang 10.000, ada tetangga kita yang minta 5.000 buat beli tempe sama tahu misalkan, kita kasih. Padahal itu setengah dari harta kita yang kita miliki kan, 10.000 dikasihkan 50.000. Sekarang kalau panjenengan misalkan dapat uang pembebasan lahan misalkan 2M, ya, dijaluk 1M pripun. Wah berat sekali. Padahal 10.000 dijaluk 5.000 turun gampang. Padahal sama-sama 50%-nya itu loh beratnya orang kalau menggenggam harta itu gitu. Masalah dengan uang itu gitu. Ya, terlebih lagi ibu-ibu. Wah, nggak terima digenggam, ya. Wah, disimpen yang dia, pokoknya bapaknya nggak ngerti. Ya. Ya, maka Islam itu mudah, syariat itu mudah. Maka jangan sampai kita meninggalkan yang namanya syariat. Sedang safar saja boleh mengqashar sholat. Sedang hamil saja boleh tidak puasa. Sedang sakit tidak bisa berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh berbaring. Kurang apa? Ya, rahmatnya Gusti Allah. Maka kok sampai sudah dipermudah, kok sampai tidak menjalankan, itu berarti tanda awal kehancuran. Terus yang ketiga yaitu mengetahui tujuan kita hidup itu apa. Ini terakhir. Ya. Ada sebagian orang yang melihat tujuan kita hidup ini untuk mal. Napa niku mal? Harta, untuk menumpuk-numpuk harta. Jadi sehari-hari dia habiskan pikirannya, tenaganya untuk apa? Untuk mengumpulkan harta. Ya, harta ditumpuk-tumpuk, beli ini, beli itu, beli mobil, ya, melancong ke sana ke sini. Ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada juga yang melihat bahwasannya hidup ini ya mencari kedudukan, mencari pamor, ya agar disegani. Ya. Maka dia sibuk untuk mencari pengakuan kesana kemari. Ya kan? Apalagi di musim-musim seperti ini, ya kan?
Banyak sekali banner-banner itu terpampang foto-foto yang biasanya pas foto itu 3 kali 3 cm, ini kok 3 kali 1 meter. Biasanya cukup ditaruh di dompet, ini ditaruh di pinggir jalan. Ya. Maka itu semua ya adalah hal-hal yang fana. Hal-hal yang fana. Artinya apa? Itu semua tidak akan bertahan. Itu semua tidak akan bertahan. Ya. Sehebat-hebatnya apa presiden kita Pak Jokowi, kalau sudah 2 periode waktunya pamit. Ya. Wali kota kita, Kota Kediri, Pak Abu, kemarin juga baru pamit. Sekarang wali kota lagi enggak? Enggak. Seperti itu. Warga biasa sama. Kita sama-sama warga Kediri Pak sekarang. Gitu. Panjenengan warga, kula nggih warga. Gitu. Jabatan itu akan selesai. Harta itu juga akan hilang. Ya. Kalau ada banjir, ada gunung meletus, ya, mobil yang dibeli dari hasil keringat, setiap hari bekerja, tidak sempat sholat, tidak sempat ngaji, tahu-tahu dihantam air saja sudah rusak itu Bu, mobil-mobil sport yang miliaran itu. Dulu waktu ada banjir di Jakarta itu kan banyak, satu garasi itu isinya mobil-mobil mahal. Dalam satu malam air naik, mobil rusak. Jadi harta itu fana. Ada juga yang mengejar apa? Syahwat. Wis to pokoke urip pisan, urip sing dinikmati, sing seneng-seneng, ayo foya-foya, kapan maneh wong urip pisan. Nah, ini juga salah, ya. Jadi yang dia cari adalah syahwat. Sedangkan kesenangan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Kesenangan itu hanya memuaskan syahwat tapi tidak memuaskan batin. Orang kalau numpuk uang bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beristri lagi, gitu. Itu hanya kesenangan yang hanya memuaskan syahwatnya saja. Tapi kalau panjenengan punya uang, ya, dari hasil keringat sendiri, lalu disedekahkan kepada fakir miskin, itu senangnya sampai di batin. Dan itu yang harus kita cari. Yaitu apa? Ya, tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencapai akhirat. Ya. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas, ya, akan menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dengarkan ini jadikan prinsip hidup kita, ya. Firman Allah Ta'ala ini, barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan, yang arep-arep keuntungan akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu. Panjenengan pengen akhirat, maka akan ditambah keuntungan-keuntungannya di dunia. Dunia dapat, akhirat dapat. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, akan kami berikan kepadanya. Nek panjenengan Arab donyo, ya, ya, sama Allah juga dikasih, diparingi. Sing ngarep akhirat diparingi, sing ngarep donyo diparingi. Ya. Bedanya nopo? Sing Arab akhirat nikmatnya ditambah, tapi sing Arab donyo cukup nikmatnya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia tidak akan kebagian apa-apa di akhirat. Sekarang pengen dapat bagian di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Maka ubah orientasi hidup kita menuju Allah Ta'ala. Ubah orientasi masa depan anak kita untuk menjadi orang yang selamat dunia
akhirat. Insya Allah kalau kita sudah tahu ketiga-tiganya, tahu status kita, tahu tugas kita dan apa tujuan kita, insya Allah hidup kita akan terarah dan tidak mudah terombang-ambing dengan segala hiruk pikuk keadaan dunia. Ya, seperti saudara-saudara kita di mana, Bu? Di Palestina. Ya. Rumahnya itu loh dibom. Hampir setiap jam itu dengar suara roket. Hampir setiap jam itu dengar kabar temannya meninggal dan sebagainya. Tidak ada yang gupuh-gupuh pengen metu saka Palestina. Gitu. Kita saja kalau di rumah lampu mati, ya, langsung metu gitu. Mas ngisis, gak kuat sumu. Itu iman kita. Ya, sedangkan imannya saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sana, meskipun di bumi hanguskan seperti itu, ya, mereka tetap bisa bertahan, tetap tegar, imannya tetap kuat. Kenapa? Karena tahu bahwa tanah yang dia injak adalah tanah yang mulia. Bahwasanya negeri yang mereka tempati adalah negeri yang dimuliakan Allah. Bahwa jika kematian dia di tanah tersebut adalah syahid dan akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza itu tahu statusnya, tahu tugasnya, dan tahu kemana dia akan pergi setelah selesai dari dunia. Gitu loh. Maka ibu-ibu kita semuanya, ada apapun masalah hidup kita, maka kita jalani. Kita punya Allah, maka cepat atau lambat insya Allah akan selesai. Ya, cepat atau lambat akan selesai. Yang punya hutang insya Allah akan Allah lunaskan. Yang punya permasalahan insya Allah Allah akan damaikan. Ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya, dan salam untuk keluarga, bapak-bapak dan anak-anak di rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang mau bertanya. Sinten nggih? Bu, monggo. Mungkin buatan asal wangsul nggih. Monggo. Sampun cekap nggih. Nggih. Tat, izin Tat, izin tanya, Tat. Duh, tanya. Okay. Ada pesanan, Tat. Nggih. Di sini izin saya mau tanya, Ustadz. Karena kemarin itu ada kejadian yang saya belum bisa untuk menjawab. Karena ada teman itu dalam keluarganya ada suatu permasalahan, Tat. Si suami itu cenderung sering ke perdukunan, alasannya karena pengen harta, intinya cari pesugihan. Yang kedua, suaminya itu juga kecantol sama wanita cantik, Ustadz. Lah nek gak cantik kan gak mungkin nyantol, Tat. Nyantolnya mesti yang lebih cantik itu, Ustadz. Lah itu yang istrinya itu apakah seandainya minta cerai itu diperbolehkan? Nah itu Ustadz. Nah saya ditanya seperti itu saya nggak bisa jawab, Ustadz, karena ilmu saya kan masih ABC toh, Tat. Katek cantik, Tat, masalahnya itu. Kalau nggak cantik ya saya langsung bisa jawab, Tat. Karena kecantolnya cantik, Tat. Oke, mohon untuk pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Panjenengan bingung apalagi saya ya. Baik. Ini kasusnya mau minta cerai gitu loh. Boleh atau enggak gitu? Untuk istri diizinkan untuk minta cerai apa tidak gitu? Ibu-ibu diizinkan mboten? Oh. Kenapa? Diizinkan? Bukan karena cantiknya,
Ini kalau kalau jelek pasti gak apa-apa. Yang penting ayo aku gitu ya. Taib ya. Kalau masalah perdukungan seperti ini kan syirik ya Bu ya. Sepakat mboten niki? Nggih. Jangan sampai saya ke dukun ini mencari nafkah loh. Gitu kan. Ini salah caranya salah. Ya. Maka bagi seorang istri bisa untuk memintakan terlebih dahulu hidayah untuk suaminya. Nah, suaminya. Biar apa? Biar suaminya kembali di jalan yang benar. Wong namanya suami istri itu pasti cinta, gitu. Nek nggak cinta nggak mungkin. Dan orang yang cinta itu pasti menginginkan kebaikan, gitu. Bu, nek tasik cinta doakan suaminya, ya. Kalau suaminya sudah didoakan, sudah didakwai, sudah diingatkan, tetapi tidak mau malah menjadi-jadi, ya, maka ya boleh-boleh saja. Karena itu dia telah melakukan hal yang melanggar syariat Allah Ta'ala, yaitu menyekutukan Allah. Ya. Gitu ya. Jadi masalahnya perdukunan, gitu. Berarti masalahnya diizinkan karena syiriknya itu tadi. Syiriknya. Lah kalau wanita tadi, gitu. Ya dilihat juga. Kalau memang kok selingkuh terus berzina ya enggak boleh itu, gitu. Nanti bilang saja, Pak gak usah dukun, nek kamu dukun tak cerai loh ya. Ya wis aku gak dukun tapi sedikit tetap ya. Itu kena lagi itu Ibu ya. Pokoknya kalau seperti itu maka didoakanlah, suaminya itu didoakan, ya, didoakan betul-betul minta pertolongan sama Allah Ta'ala, ya. Kalau sudah mentok gak bisa dan sudah hilang rasa cinta, sehingga seorang istri yang masih berstatus istri itu kan harus apa? Melayani suami, gitu. Kalau cinta sudah nggak ada keikhlasan untuk melayani suami. Ketika tidak ada keikhlasan, dia akan enggan melayani suami. Padahal posisinya istri. Maka kalau dibiarkan seperti itu yang dosa ibunya, gitu. Maka boleh minta cerai. Tapi sebelum itu loh, diusahakan biar caranya kalau ya enggak usah minta cerai. Tapi kalau udah mentok, gitu, nggak apa-apa minta cerai. Seperti itu Pak ya. Seperti itu. Jazakumullah. Saya enggak penasaran loh ya sama yang wanita tadi, kayak gimana rupanya enggak penasaran saya. Monggo Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Monggo Bu. Pak Yudo. Oke. Kameranya Pak Yudo. Ini masuk YouTube loh, monggo mungkin di kesani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang kaitannya dengan istri tadi. Ada kata-kata istilahnya swarga nunut neraka katut. Nah, itu seandainya istrinya itu kan soleh-solehah, ibadahnya juga, maksud saya pokoknya ya ibadah, dia kuat, tetapi suaminya itu tidak pernah beribadah atau sholat, tidak pernah. Tapi seandainya suaminya itu masuk neraka, apakah istrinya juga ikut masuk juga? Nah, itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Bu tadi Bu? Swarga nunut neraka katut. Nunut neraka katut. Gelem nunut swarga, gak gelem katut neraka, itu prinsipnya, gitu. Kenapa dikatakan ya pintu surganya seorang istri itu ada pada suami? Memang seperti itu. Ya, pintu termudahnya seorang wanita itu masuk ke dalam surga, ya, itu tidak banyak, ya. Sholatnya fardu
5 waktu, puasa Ramadannya dikerjakan, lalu taat kepada suami. Gitu loh. Nah, ketaatan ini itu boten gampang, ngoten loh. Panjenengan yang merasakan ini, saya enggak merasakan, saya laki-laki ini, ya. Kira-kira bagaimana ya menjaga ketaatan diri kita kepada seorang suami? Itu kan pasti kan napa? Sulit gitu. Makanya itu ganjarane swarga. Ya. Nek boten angel nggih boten ganjarane swarga. Maka tugasnya cukup itu sebenarnya. Cukup itu saja. Manut kalih suami. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Jika suaminya nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau beribadah dan sebagainya, kita tugas istri hanya mengingatkan saja. Ya, Mas sholat. Sudah mentok, dia nggak sholat, dia akan menanggung dosanya sendiri. Tapi kalau ibu lihat suaminya nggak sholat, terus mendel mawon, sejar nih, bah nih, wis tuwek, nggak kelem sholat, roh azan malah nyandak TV, ya gitu. Terus nggak mau mengingatkan, wah ini baru dosa, iso katut itu. Nanti pas di sana, lah kula adzan nyandak TV, istri kula mendel mawon Gusti. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, Pak sholat, Pak di masjid, bapaknya mendel mawon, dosane bapaknya mawon. Yang penting apa? Mengingatkan. Ya, insya Allah mboten katut. Nggih. Insya Allah mboten katut. Ampun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini titipan pertanyaan dari teman. Ada teman kan suaminya nikah lagi, terus dia pengen mengajukan cerai, tapi takutnya alasannya kan kurang syar'i. Tapi kalau dia jalani karena dia sudah merasa jijik atau gimana ya karena berbagi suami itu loh Ustadz. Akhirnya beliau itu kan untuk melayani suami, untuk apa itu kan sudah males-malesan, sudah enggan. Terus untuk taat itu juga akhirnya enggak sepenuhnya. Daripada dolim dua-duanya, apakah diperbolehkan mengajukan hulu? Terima kasih jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan depan kalau ada pengajian ini pagi aja lah ya. Malam ini pertanyaannya berat-berat. Hah? Gimana Bu kira-kira Bu? Suami nikah lagi kira-kira panjenengan tetap bertahan apa? Kabur? Hah? Sing penting duitnya akeh apa Ustaz? Baik, ya bagi perempuan ya ada rambu-rambu dalam meminta diceraikan oleh suaminya, ya atau bahasa fikihnya itu meminta khulu, ya meminta khulu, ya. Jangan mudah-mudah meminta suami untuk menceraikan atau meminta cerai kepada suami. Ya, karena itu bisa menutup pintu surganya perempuan. Jika alasan bercerainya itu adalah sesuatu yang remeh, ya, sesuatu yang nggak dibenarkan oleh syariat. Ya. Kalau ini kasusnya, ini cemburu toh, gitu. Apa penyebab cemburu itu, ya kan? Apakah suaminya terlalu rupawan, gitu, deman-eman sampai jadi tahanan istri, ya, gitu kan?
atau apa gitu loh. Maka dijalani dulu, ya, dijalani dulu. Ya. Yang Ustaz dengan laki-laki mesti ngono, ya kan? Nek perempuan gak ngono Ustaz. Nah, tapi kan syariatnya gitu kan, syariatnya yang gitu. Ya. Kalau misalkan mentok ya, kalau mentok itu loh baru, ya, diobrolkan baik-baik, ya, baru. Kadang-kadang suami pun juga seperti itu, laki-laki itu salah dalam artian sak penake dhewe kawin itu, gitu loh, sak penake dhewe. Ya. Dia itu belum bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, ya, belum menjadi kebanggaan keluarga, belum menjadi kebanggaan mertua, ya, belum menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Ya. Tahu-tahu kawin lagi. Ya. Istrinya belum difahamkan agama dengan baik, belum dipersiapkan dengan baik, maka yang terjadi akan menjadi seperti itu. Seakan-akan ketika ada poligami itu perempuan itu menjadi sosok yang tertindas atau menjadi sosok korban. Sehingga ketika potret keluarga poligami seperti itu, maka akan makin banyak perempuan-perempuan yang nggak menerima syariat poligami dan ini mudorotnya luar biasa sekali. Seperti itu loh. Ya. Maka bagi laki-laki, ya, saya juga, ya kan, maka ya hati-hatilah dengan syariat itu, ya, jangan asal bisa nikah gitu, tapi harus bisa menstabilkan keseluruhannya, biar semua itu kondusif, keluarga kondusif, ya, perempuannya rela, anak-anaknya bisa menerima dan sebagainya. Nah seperti itulah bagus kan. Terus ke mall bareng rukun, terus ke pengajian ngeten iki nggih bareng. Loh kok bareng Bu? Nggih kita rukun. Wah akhirnya seneng Pak, ndang nambahne Pak. Ya. Ben duwe kanca kayak gitu kan. Tapi kalau dicurhati temennya, wah bojoku nikah neh, kok wesel aku ngene. Wah akhirnya wedi ibu-ibu ini. Takut pasti di poligami gitu. Takut mboten? Iya, antara takut, antara nggak mungkin lah suami saya payu lagi gitu kan. Peng saya ini juga terpaksa, apalagi orang lain, nggak mungkin payu. Ya. Maka ya berusaha lah untuk ditimbang-timbang lagi. Ya. Hanya jangan gara-gara rasa yang terbakar itu langsung menjadikan kita cepat untuk meminta cerai kepada suami seperti itu. Ya. Mungkin ini saja. Ya. Mau lagi. Ya. Ini kan soalnya sudah dijalani, terus dia itu sudah menemui istri kedua, diajak ngomong baik-baik gimana anak kita bersama nantinya ke depannya itu gimana gitu Ustadz. Tapi istri keduanya itu enggak mau diajak ketemuan, enggak mau diajak ngobrolin apa masa depannya anak-anak bersama, katanya sudah gini aja. Terus akhirnya teman saya itu dikasih hadiah, ngasih hadiah ke istri kedua juga dikembalikan. Terus akhirnya teman saya itu sudah memutuskan, sudah ya saya minta cerai. Dia berniat untuk mencari surga yang lain dengan ya nanti kalau ada yang melamar dia terima gitu. Itu gimana? Aduh. Asli harus dewe-dewe yang penting tenang Ibu ya. Gak apa-apa, yang penting istri pertama sih gak perlu. Kalau memang dasar sama istri kedua gak usah ketemu gak apa-apa kan. Gak harus ketemu ya sama istri pertama sama istri kedua. Nambah-nambah episode itu kan namanya. Iya toh. Ya wes, Mas kalau memang kamu kesini ya kamu sama aku. Kalau kamu kesana kamu sama yang sana gitu. Gak perlu kita ketemuan, ngobrol, gak perlu. Wong udah tahu sakit hati gara-gara perempuan itu mah ditemoni, gitu kan. Udah tahu ada virus corona didatengin, yo kena, gitu loh. Ya, yang penting di rumah aman, nafkah dicukupi, anak-anak semuanya ndak ada yang terlantar, itu sudah seperti itu, ya sudah. Gampang kalau dikatakan ya kan. Nah itulah, ya, yang penting seperti itulah Bu. Ya, ini sudah malam ini kayaknya kita perlu tutup. Nanti banyak kasus perceraian yang sampai sini ya bingung saya. Baik.
Sampun nggih? Insyaallah aman, bapak-bapak di rumah aman insyaallah. Nah. Wong ibu-ibu ini loh cantik-cantik semuanya. Iya loh. Gak mungkin ngelirik yang lain. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup doa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta syafi ishfil marda anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir buyutana bil imani wal Qur'an. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana minas salihin minas salihin wal alimin wal amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakumullah khairan untuk Ustadz Indra dengan sedikit ilmu yang semoga itu bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sebelum ini nanti jenengan kundur, mungkin kami siapkan sedikit daharan, monggo mengke didahar dulu. Setelah sampun dahar, mengke monggo umpami ngersakaken kundur, jenengan mengke kula hadiahi bingkisan sekedhik teng Jawi niku, semoga itu nanti bisa bermanfaat untuk di rumah. Dan kami juga minta doa kagem panjenengan semua, semoga jenengan bisa istiqomah untuk selalu bertolabul ilmi bersama. Dan kami juga minta doa nih panjenengan supaya kami juga bisa istiqomah untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Darungan. Dan juga kami infokan ini adalah sedikit ada minuman. Nah, di sini minuman ini adalah alhamdulillah ini gratis, ini dari air wakaf. Apabila panjenengan ngersakaken, monggo mengke jenengan saged mendhet teng mriki bebas untuk umum. Ini alhamdulillah sudah statusnya sudah wakaf. Di sini ada tulisannya yaitu Asbillah. Ini dari Masjid Kutab Al-Fatih. Sehingga salah satu keinginan kami adalah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apabila masyarakat ngersakaken minum, air minum atau unjukan, monggo jenengan teng mriki jenengan bisa ambil sepuasnya, sebanyak-banyaknya.
Dan apalagi nanti seandainya ada kajian-kajian yasinan dan yang lain, seandainya nanti sama Allah diizinkan, jenengan minta disiapkan air, minuman seperti ini, insya Allah semoga nanti Allah izinkan kami siapkan. Tapi otomatis nanti sebelum ada kegiatan di warga, jenengan hubungi dulu, nggih. Sehingga nanti insya Allah kita usahakan untuk menyiapkan minuman yang halal dan thayyib seperti ini, karena salah satu air wakaf itu adalah sesuatu yang sangat berkah. Semoga nanti air-air ini bisa untuk obat dan juga bisa untuk bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu dari kami selaku panitia dan juga pembawa acara. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita nanti bisa kita rutinkan untuk kegiatan seperti ini, dan juga mungkin sama bapak-bapaknya, karena bapak-bapaknya juga ingin ada kajian seperti ini, cuma nanti kita coba untuk berkolaborasi. Dan di sini saya minta saran sebelum saya tutup, untuk kajiannya seandainya ada, itu enaknya setelah maghrib atau setelah ngisak nggih Bu nggih? Setelah ngisak mawon nggih. Oh nggih. Nggih pun. Oh maghrib mawon. Oh setelah maghrib nggih. Nggih pun kersane mboten dangu-dangu nggih. Nggih pun ngoten mawon, berarti niki kersane panitia mireng. Panitia tahu bahwa masyarakat Darungan mintanya setelah maghrib. Nggih, matur suwun Bu masukanipun. Tapi yang kami harapkan nanti kalau maghrib itu bisa kita sholat jamaah maghrib di sini. Alhamdulillah ini tadi ada beberapa ibu-ibu yang bisa berjamaah di sini. Alhamdulillah. Mungkin itu dari kami nggih. Seandainya ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.